materinya. Iya, ya cepat saja. Dengan Melton, bioteknologi baru. Shalom, selamat siang semuanya. Saya coba untuk paparkan materi saya. Ya, kita masuk langsung di pendahuluan. Pendahuluan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik. Mungkin ini materinya agak panjang ya. Jadi mungkin saya lompat-lompat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu bioteknologi. Bioteknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bidang utama yang menjadi perhatian dalam pengembangan bioteknologi adalah pangan, farmasi, pengolahan limbah, dan rekayasa genetika. Nanti yang akan dibahas adalah yang menyangkut dengan manusia, yaitu rekayasa genetika. Pengembangan ilmu bioteknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Latar belakang masalah. Bioteknologi merupakan cabang ilmu multidisiplin di antara biologi dan teknologi yang terus berinovasi seiring dengan berkembangnya zaman. Teknologi dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang di ruang lingkup yang sangat luas. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, techos yang artinya alat, dan logos yang artinya hidup. Beberapa pendapat dari ahli dan yayasan bahwa mereka mengartikan bioteknologi sebagai penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam mengolah suatu bahan dan jasa memanfaatkan hidup dan kondisinya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Yayasan OTA Amerika Serikat menyatakan bioteknologi sebagai teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian dari organisme tersebut untuk membuat atau memodifikasi produk guna meningkatkan atau memperbaiki sifat tanaman atau sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri dalam proses produksi dan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Penggunaan istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Hungaria Karl Erecki pada tahun 1917, menggambarkan interaksi biologi dan teknologi manusia dengan memanfaatkan sistem biologi serta organisme untuk mengubah bahan baku menjadi suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Ilmuwan mengklasifikasikan bioteknologi menjadi 4 warna, bioteknologi merah, biru, hijau, dan putih. Bioteknologi merah adalah untuk menerapkan dan mengembangkan solusi medis dan kesehatan, termasuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Bioteknologi merah ini akan kita bahas karena berkaitan dengan manusia. Kemudian bioteknologi biru berfokus pada aplikasi dalam lingkungan akuatik, termasuk sumber daya perairan dan kelautan. Bioteknologi hijau bertujuan untuk meningkatkan pertanian dan peternakan, sedangkan bioteknologi putih mengutamakan penggunaan mikroorganisme dan enzim dalam industri seperti makanan, kecantikan, dan manufaktur. Secara historis, pokok-pokok persoalan atau isu-isu utama tentang bioteknologi yang dihadapi orang Kristen adalah berkaitan dengan penghancuran kehidupan manusia yang tidak bersalah. Masalahnya bukan berkaitan dengan penghancuran kehidupan manusia saja, melainkan dengan penciptaan dan manipulasi kehidupan manusia. Kemudian rumusan masalah. Pertama, bagaimana meninjau secara singkat kemajuan teknologi yang ada di balik bioetika? Apa saja kekuatan-kekuatan sosial dan filosofis yang mendasarinya? Kemudian bagaimana upaya mengembangkan garis besar tanggapan Kristen yang alkitabiah? Tujuan penulisan untuk meninjau secara singkat kemajuan teknologi yang ada di balik dilema bioetika, melakukan tinjauan yang lebih luas mengenai kekuatan-kekuatan sosial dan filosofis yang mendasarinya, dan upaya mengembangkan garis besar tanggapan Kristen yang alkitabiah. Dalam pembahasan bioteknologi, ada 3 topik besar.
yaitu kita berbicara tentang kemajuan teknologi, tema, dan tanggapan Kristen. Kemajuan teknologi ada 7 poin, saya tidak perlu membaca satu-satu. Kemudian tema-tema tentang bagaimana bioteknologi itu dan tanggapan Kristen. Tanggapan Kristen pun ada beberapa sudut dari poin-poin yang ada. Kemudian kita langsung lompat ke pembahasan fertilisasi in vitro atau bayi tabung adalah saya sebut saja bayi tabungnya. Itu pada tahun 78 hasil kerjasama Dr. Robert Edwards dan Patrick Steptoe menghasilkan kelahiran Louise Brown, bayi tabung pertama di dunia. 2000 lebih dari 50 negara telah mendirikan program bayi tabung dan lebih dari 1000 anak mungkin telah tercipta sebagai hasil dari bayi tabung di seluruh dunia. Bayi tabung bukan saja menawarkan sarana untuk memberikan anak-anak bagi pasangan tidak subur, melainkan juga menawarkan akses laboratorium bagi telur manusia dan embrio manusia yang memungkinkan dilakukannya pengujian, penelitian, dan rekayasa embrio. Hasil perkembangan tabung kini semua anak dapat dianggap sebagai produk dari keempat sumber telur, sumber sperma, satu rahim dan uterus, dan satu atau lebih pemberi perawatan atau pengasuh. Satu anak bisa saja memiliki 3 ibu, yaitu ibu genetik, pengemban atau pembawa, dan ibu sosial. Masih tentang bayi tabung, donasi sperma atau donasi telur memungkinkan salah satu unsur dari susunan genetik embrio disediakan oleh donor anonim untuk ibu pengemban yang kemudian merawat dan memelihara si anak. Buat embrio dapat ditumbuhkan tanpa batas dalam nitrogen cair dan dicairkan untuk implantasi kembali dalam jangka waktu lebih dari 1 dekade setelah. Kemudian kemajuan bioteknologi yang kedua adalah seleksi jenis kelamin. Penggunaan teknik genetik canggih untuk menyaring embrio guna mendapatkan sifat-sifat yang hal itu dapat dimanfaatkan dari masuknya embrio yang membawa penyakit serius atau fatal, bahkan untuk memilih jenis kelamin. Khusus John Harris dari Universitas Manchester, cara pandang sekuler liberal orang dapat memilih jenis kelamin dan menyerahkan seleksi jenis kelamin di India. Ini contoh kasus ya. Di India, seorang perempuan yang sedang hamil sedang dipaksa oleh kerabat menjalani tes kehamilan seperti pemindahan ultrasonografi atau USG, solusi tinggi atau bahkan amniocentesis untuk mengidentifikasi jenis kelamin janin mereka. Jika ditemukan perempuan, diaborsi. Laporan dalam British Medical Journal memperkirakan bahwa di India setidaknya ada 50.000 janin perempuan per tahun yang digugurkan. Cara tersebut diperkirakan bahwa 70% dari semua aborsi di Delhi adalah kasus aborsi janin perempuan. Di beberapa daerah di Indonesia, rasio bayi perempuan dengan laki-laki merosot sampai kurang dari 800 perempuan untuk tiap 1000 anak laki-laki. Laporan terbaru lainnya memperkirakan bahwa pemilihan jenis kelamin menyebabkan sekitar 50 juta berkurangnya jumlah perempuan hilang dalam populasi India secara keseluruhan. Anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi oleh orang tua karena mereka harus membayar mas kawin untuk menikah. Kemudian kemajuan Maaf, Selvi, suaranya bisa lebih keras lagi. Maaf Ibu. Iya. Iya. Oh iya, maaf. Terlalu jauh. Ya. Kemudian kemajuan teknologi yang ketiga, diagnosa praimplantasi genetik dan seleksi embrio. Saat ini, diagnosa praimplantasi genetik dan seleksi atau pemilihan embrio dilakukan secara terbatas hanya untuk mendeteksi penyakit anak. Namun kemajuan pesat dalam mengidentifikasi gen yang rentan penyakit akan memungkinkan para ilmuwan untuk mendeteksi juga varian genetik. Silver, ahli bioteknologi, memprediksi bahwa pemilihan embrio sudah diterima di dunia masa kini setidaknya dalam masyarakat Afrika. Perlahan tapi pasti pemilihan embrio akan menjadi bagian dalam budaya Amerika. Di beberapa negara, proses pencarian donor telur atau sperma menjadi semakin dikomersialkan.
Melalui jaringan internet, orang dapat meninjau profil calon donor, serta orang dapat memilih dengan tepat asal, etnis, warna mata, tinggi badan, prestasi, pendidikan, dan minat. Khususnya donor sel telur paling sulit dicari dan disebut-sebut bahwa donasi telur menjadi sarana bagi mahasiswa yang miskin untuk membayar biaya pendidikan mereka di perguruan tinggi. Kemudian kemajuan bioteknologi yang keempat adalah saudara kandung sebagai penyelamat. Pengujian praimplantasi genetik memberi kemungkinan bahwa pemilihan embrio dilakukan untuk menciptakan seorang anak yang dapat berperan sebagai donor jaringan yang cocok untuk saudaranya yang ada sekarang. Di Inggris pada 2003, Raj dan Shahnaz Hasmi memohon izin pada pengadilan untuk menciptakan seorang bayi melalui seleksi embrio. Bayi tersebut akan menjadi donor sumsum tulang yang cocok untuk anak mereka yang berusia 4 tahun. Kemudian sebuah keluarga ini contoh kasus juga, sebuah keluarga Inggris lainnya melakukan perjalanan ke Chicago untuk pembelian embrio yang dilakukan untuk menciptakan bayi yang dapat bertindak sebagai donor sel induk untuk kakak laki-lakinya yang menderita kondisi langka, anemia Diamond Blackfan. Kasus seperti itu menggambarkan betapa mudahnya pariwisata medis internasional mengalahkan kerangka peraturan bioetika nasional. Kemajuan teknologi yang kelima adalah cloning. Penciptaan Dolly kambing cloning pada Februari 97 menandai suatu tonggak kemajuan selanjutnya dalam bioteknologi. Dolly diciptakan menggunakan DNA yang diambil dari pembudidayaan yang disebut sel line dibudidayakan dari sel kelenjar susu seekor domba dewasa. Bahan yang merupakan nukleus yang kata jama dari nuklei yang berarti inti sel itu dipindahkan ke dalam telur yang tidak dibuahi, yang nukleus aslinya tidak dibuahi. Embrio yang baru dibuat kemudian dimasukkan ke dalam rahim domba lainnya dan di situ tumbuh menjadi Dolly. Para komentator dan ahli segera melontarkan bahwa tanggapan bahwa kemungkinan prosedur yang sama bisa dilakukan untuk umat manusia. Perbedaan antara cloning reproduktif atau perbedaan antara cloning reproduktif untuk reproduksi dan cloning untuk terapi. Cloning reproduksi ialah penciptaan sebuah embrio untuk dimasukkan ke dalam rahim manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang individu baru. Sedangkan cloning terapi ialah penciptaan embrio manusia yang kemudian dapat direkayasa untuk menghasilkan sel induk untuk tujuan medis. Perkembangan embrio yang melalui tahap 14 hari tidak akan jadi, dan dengan demikian tidak dihasilkan pertumbuhan atau pengembangan. Sejak penciptaan Dolly, sebagian besar legislator dan ilmuwan dengan lantang menentang cloning reproduksi. Hampir semuanya didasarkan pada kekhawatiran tentang risiko yang diketahui dan yang tidak diketahui bagi kesehatan. Perkembangan kemajuan bioteknologi dalam terapi sel induk atau sel batang yang dicocokkan secara genetik menawarkan prospek pengobatan baru yang luar biasa untuk berbagai penyakit medis. Sel-sel darah, kulit, otot, dan otak dapat tumbuh di laboratorium dan ditanamkan tanpa perlu pengobatan anti penolakan karena kecocokan genetik yang identik dengan pasien. Jika kita siap untuk menerima pembuatan rekayasa dan penghancuran embrio manusia, kita mungkin memiliki akses yang luar biasa banyaknya terhadap pengobatan baru bagi penyakit-penyakit keturunan, penyakit degeneratif, dan yang bersifat kanker. Setelah perdebatan yang berkepanjangan, pemerintah Inggris mengizinkan cloning terapi dan penciptaan kultur sel induk dari embrio manusia di bawah sistem pengaturan yang ketat. Manfaat lainnya yang disarankan dari teknik pemindahan nukleus adalah untuk mencegah diwariskannya suatu kelainan langka yang akan diteruskan di dalam sitoplasma telur ibu. Jika DNA nukleus dari si ibu dimasukkan ke dalam telur donor yang nukleusnya telah diambil diikuti oleh bayi tabung, maka akan mungkin bagi si ibu untuk memiliki anak yang berhubungan secara genetik tanpa risiko bahwa penyakit mitokondria diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian masih terapi sel induk, skenario yang ketiga yang dimungkinkan adalah kondisi di mana si ibu yang telah melahirkan bayi menerima kemoterapi untuk kanker, yang berarti bahwa ia akan steril untuk selamanya. Jika kemudian bayinya itu mati dalam sebuah kecelakaan tragis, misalnya cloning dari sel yang diambil sebelum atau bahkan setelah kematian bayi, akan memungkinkan dia memiliki anak lagi yang secara genetik masih anaknya sendiri.
Kemudian kemajuan bioteknologi yang terakhir, teknologi peningkatan assessment. Bioteknologi yang baru dapat digunakan tidak hanya untuk memerangi penyakit serius dan kecacatan, bioteknologi baru menjanjikan harapan untuk memberikan manusia kesanggupan luar biasa untuk mengubah struktur dan kemampuan tubuh kita. Semua teknik itu saat ini sedang diselidiki pada hewan peliharaan dan yang tidak lama lagi akan memasuki ranah manusia. Di masa mendatang, kita akan memiliki kesanggupan untuk memilih anak-anak atas dasar rentang sifat-sifat yang diinginkan menggunakan terapi gen untuk merekayasa DNA di berbagai bagian tubuh kita, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan, mengganti atau memperbaiki bagian tubuh dengan sel induk atau pengganti buatan, meningkatkan fungsi otak dengan menggunakan obat psikoaktif atau dengan sambungan langsung ke komputer, dan memperpanjang harapan hidup dengan memodifikasi mekanisme penuaan dalam sistem seluler. Ketika berbicara tentang bioteknologi, maka kita akan melihat bagaimana bioteknologi meruntuhkan perbedaan antara yang alami dan yang buatan. Yang pertama nih, secara historis kita selalu membagi dunia menjadi benda-benda yang alamiah, bagian dari kodrat dunia alami, dan benda-benda artefak yang berasal dari kehendak atau tujuan manusia. Dengan kemajuan teknologi, peran penting dunia artefak semakin berkembang, sedangkan yang alami semakin berkurang. Profesor Oliver O'Donovan berpendapat bahwa hubungan manusia dengan tubuh mereka sendiri dalam arti tertentu merupakan pembatasan terakhir dari alam. Betapapun banyaknya kita memodifikasi lingkungan alam dan mengelilingi diri kita dengan produk-produk yang kita temukan, kita tidak dapat lepas dari keniscayaan tubuh kita sendiri. Kita tidak harus menerima keterbatasan tubuh kita sebagaimana diberikan kepada kita selama ini. Dengan memahami mekanisme molekuler dan biologi dalam membangun tubuh kita dapat mempelajari cara merekayasa dan memperbaiki mereka. Tubuh kita dapat dianggap sebagai bahan baku, sebagai potensi untuk dimodifikasi atau diperbaiki atau diingatkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian, bagaimana bioteknologi itu mengubah hakikat peran orang tua? Berkembangnya teknologi reproduksi menawarkan kesempatan baru bagi orang tua untuk melakukan pengendalian terhadap proses perkembangbiakan. Kita bisa pertama memilih donor sel telur dan sel sperma yang diperlukan untuk membuat embrio. Yang kedua, menguji embrio untuk memilih salah satu yang memiliki potensi genetik yang optimal. Beberapa ahli biologi mengemukakan bahwa peningkatan susunan genetik semua individu merupakan tujuan penting manusia. Para pasangan akan dapat benar-benar memilih anak sesuai pilihan mereka dari aspek kecerdasan, kekuatan fisik, dan ukuran serta kerentanan terhadap sejumlah besar penyakit. Anak yang akan cocok dengan gaya hidup mereka. Mungkin tidak lama lagi menyeleksi embrio yang terbaik akan dipandang sebagai bagian terpenting dari tanggung jawab orang tua. Bagaimana bioteknologi menawarkan kemungkinan sosial bagi persoalan kuno umat manusia? Sejak kuno, manusia telah berjuang untuk berdamai dengan keterbatasan yang bersumber dari sifat fisiknya. Harus belajar dari awal, realitas manusia dalam proses penuaan, penyakit, ketidaksuburan, cacat, kerapuhan, depresi, dan kematian. Kita merasa ini adalah kondisi manusiawi. Tetapi sekarang, bioteknologi telah berkembang ke suatu titik yang tampaknya menawarkan pemecahan terhadap masalah kuno ini. Filsafat transhumanis yang muncul mengedepankan pandangan bahwa teknologi yang meningkatkan kemanusiaan harus tersedia secara luas. Teknologi mana yang akan diterapkan ke diri mereka sendiri. Banyak transhumanis percaya bahwa pada akhirnya teknologi peningkatan dapat mengarah pada pembentukan makhluk pasca manusia baru. Makhluk yang mungkin memiliki rentang kesehatan yang tidak terbatas, kemampuan intelektual jauh lebih besar dibandingkan manusia saat ini, dengan kesadaran sensorik jenis baru dan pengendalian atas fungsi intelektual dan emosional yang telah ditingkatkan. Kemudian yang keempat, bagaimana tentang bioteknologi, kemungkinan terapi masa depan yang spektakuler mengalahkan keprihatinan etis di masa kini. Ketika perdebatan publik tentang penelitian embrio manusia terjadi pada dekade 80-an, banyak ilmuwan dengan meyakinkan pembicara tentang kemajuan terapi yang luar biasa
yang dapat dihasilkan dari pekerjaan ini, lebih dari 15 tahun. Kemudian kemajuan terapi yang dihasilkan dari penelitian pada embrio manusia tampaknya sangat sederhana. Teknik-teknik baru untuk penyaringan genetik embrio memang telah dihasilkan, tetapi janji baru yang bagus sekalipun itu belum terpenuhi. Memprediksi hasil yang dimungkinkan dari riset medis sangat tidak bisa diandalkan, dan sejarah ilmu medis penuh dengan contoh-contoh metode penyelidikan yang memberikan harapan yang berakhir dengan sia-sia. Namun dalam debat publik tentang bioteknologi, misalnya di sekitar penelitian sel batang embrio, kemungkinan terapi masa depan yang spektakuler mendominasi dan menjadi berita utama. Kita membahas tentang bagaimana tanggapan etika Kristen. Lihat dari sudut tertib penciptaan, yaitu sebuah tema sentral dari narasi penciptaan dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian adalah bahwa Allah menganugerahi ciptaannya dengan sebuah tata tertib. Semuanya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, diberi tempat dan fungsi. Allah menciptakan batas-batas, Ayub 38 ayat 8-11, yang tidak dapat dilampaui ciptaannya. Tidak ada bagian dari ciptaan, bagaimanapun kacaunya, semandiri apapun, yang tidak tunduk pada batasan intrinsik yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah tidak hanya menciptakan struktur fisik ciptaan, termasuk struktur fisik tubuh kita. Ia juga telah menciptakan sebuah tatanan moral yang tersembunyi, yang menentukan bagaimana struktur tersebut harus digunakan. Dengan kata lain, bagaimana harus bertingkah laku. Jadi kebijaksanaan atau hidup yang bijaksana adalah hidup yang sesuai dengan tatanan moral yang tersembunyi di alam semesta. Kemudian, kebebasan manusia hanya dapat berjalan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Itulah perbedaan antara kebebasan manusia, kebebasan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh susunan fisik kita dan oleh tatanan moral, dan kebebasan ilahi, kebebasan tanpa batas, kecuali yang ditetapkan oleh karakter Allah sendiri yang tidak berubah. Allah adalah Ia yang memperlakukan ketertiban makna dan tujuan kepada seluruh ciptaan. Dalam narasi Alkitab, baik asal-usul spesies manusia, Kejadian 1-2, maupun perkembangan janin individu di dalam rahim, Mazmur 139 ayat 13-16, digambarkan seperti desain yang dibuat secara amat teliti serta dengan penuh kasih. Itulah tertib penciptaan yang dilakukan oleh kehendak Sang Pencipta. Kemudian tanggapan etika Kristen di dalam gambar Allah. Manusia itu unik dalam seluruh rangkaian penciptaan yang sangat luas, karena manusialah di antara semua makhluk yang diciptakan menurut segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Manusia adalah makhluk yang diberi rupa ilahi, serupa Allah. Gambar Allah tidak hanya terlihat dalam kapasitas atau sifat kita, tetapi juga dalam apa adanya kita berdasarkan penciptaan, dalam hal-hal kemanusiaan kita. Teolog Helmut mengatakan keserupaan dengan yang ilahi bersandar pada fakta bahwa Allah mengingat kita. Gambar ilahi adalah seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Allah. Seperti cermin, ia menjadi gelap jika sumber cahayanya diambil. Cermin hanya memiliki terang pinjaman saja. Semua manusia adalah karya agung ciptaan Tuhan yang unik. Dalam kata-kata Mazmur 8 ayat 9, ayat 6, masing-masing dari kita hampir sama seperti Allah. Kemudian masih dalam gambar Allah, bagi banyak pemikir sekuler, martabat kepribadian tergantung pada bagaimana berfungsinya Anda, pada apa yang bisa Anda lakukan, dan seberapa baik fungsi kesadaran otak Anda. Jika berjalannya fungsi Anda menurun drastis, maka kelayakan Anda pun menurun. Namun dalam pemikiran Kristen, martabat manusia tidak berada dalam apa yang dapat Anda lakukan, melainkan pada apa adanya Anda berdasarkan penciptaan. Martabat kita bersifat hakiki, intrinsik, sebagaimana kita telah dibuat, sebagaimana Allah mengingat kita dan memanggil kita. Jadi etika Alkitabiah, yakni cara kita dipanggil untuk saling memperlakukan, diturunkan dari antropologi Alkitabiah, cara kita diciptakan. Kemudian poin ketiga, konsekuensi kejatuhan manusia. Inti kisah tentang kejatuhan manusia pada Kejadian 3 adalah penolakan manusia terhadap tertib penciptaan yang telah ditetapkan Allah bagi kenikmatan dan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan akses ke buah dari pohon kehidupan, Allah menunjukkan bahwa niat awalnya bagi manusia adalah hidup yang kekal.
Dalam cara pandang Alkitabiah, kematian manusia dengan segala kengerian dan misterinya tidak alamiah, bukan merupakan bagian dari rancangan asli Allah. Pendamping yang tidak terelakkan dari kematian adalah ketakutan. Rasa takut akan kematian yang luar biasa dan merambah ke semua hal. Dengan cara yang tidak mencolok, perasaan takut mati itu menggerakkan untuk memanfaatkan teknologi guna memperpanjang hidup. Pada pasal-pasal awal kitab Kejadian, kita melihat munculnya kecerdasan manusia dan teknologi awal, akan tetapi di Babel kita melihat sisi gelap teknologi. Babel merupakan perkawinan dari 3 mimpi manusia, mimpi teknologi, keagamaan, dan mimpi politik. Babel melambangkan penggunaan artefak dan teknologi manusia untuk merayakan kemandirian manusia. Babel melambangkan mitos teknologi. Menara yang belum selesai berdiri sebagai monumen atas kebodohan, kecongkakan manusia serta pertanda anugerah Allah yang melakukan campur tangan untuk mencegah agar mimpi teknologi atau mimpi buruk teknologi tidak membuahkan hasil. Bagian keempat, dalam inkarnasi dan kebangkitan Kristus, tatanan penciptaan dibenarkan dan dipenuhi. Melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus, tertib penciptaan ditetapkan kembali sekaligus dipenuhi. Jadi orang Kristen haruslah memperlakukan tubuh manusia yang memiliki desain yang aneh dan istimewa dengan penghormatan khusus. Jika kita menganut doktrin Alkitab tentang inkarnasi dan kebangkitan, maka kita harus menyimpulkan bahwa struktur fisik tubuh kemanusiaan kita bukanlah sesuatu yang bebas kita ubah tanpa berpikir dan dengan sangat cermat. Pengaruh kejatuhan yang membuat segala sesuatu terdistorsi dan ternodai. Pantulan gambar tentang karakter Allah terdistorsi dan setengah tertutup. Tetapi melalui ketidaksempurnaan tersebut kita masih dapat melihat garis-garis besar karya asli. Kita dipanggil untuk melindungi mahakarya dari bahaya lebih lanjut dan berusaha untuk memulihkannya agar selaras dengan niat asli si seniman. Tanggapan yang kelima, teknologi medis sebagai restorasi benda seni. Sama seperti dokter, ahli restorasi seni yang bertanggung jawab dan profesional harus bertindak sesuai dengan kode praktik etis, termasuk pemulihan yang tidak etis adalah penggunaan teknologi untuk mengubah, memperelok, atau meningkatkan penampilan benda artistik. Kita terpanggil untuk memanfaatkan teknologi dalam melestarikan dan melindungi rancangan aslinya, untuk menjaga dan melestarikan tatanan penciptaan yang diwujudkan dalam struktur tubuh manusia. Kita tidak boleh mengambil jalan pemulihan yang tidak etis. Kita tidak bebas meningkatkan rancangan kemanusiaan kita yang sifatnya fundamental. Bioteknologi baru memaksa kita untuk secara lebih mendalam merenungkan tatanan alam yang diberikan saat penciptaan. Apa artinya menjadi manusia? Apa batas-batas yang ditetapkan oleh struktur fisik dan tatanan moral penciptaan kita? Yang keenam, kedudukan dan peran sebagai orang tua. Penciptaan dan pemilihan sebelumnya masih panjang kah? Kurang 2, Bu. Setelah ini kurang 2. Oke, ya. Karena udah setengah jam. Oke, silakan. Iya, kepanjang. Cepat saja, iya. Okay. Ya, kedudukan dan peran sebagai orang tua, penciptaan dan pemilihan embrio untuk menentukan jenis kelamin yang diperlukan atau susunan genetik seorang anak atau cloning reproduksi untuk menciptakan anak dengan struktur genetik tertentu tampaknya syarat masalah. Dalam tatanan penciptaan asli, seorang anak dapat dilihat sebagai anugerah, sosok penuh misteri yang sama dengan kita dalam status dan makna pentingnya. Bagaimana dengan pemilihan embrio untuk menciptakan donor jaringan yang cocok untuk saudara kandung? Di sini ada dilema yang menyakitkan dan mengharukan. Penggunaan bioteknologi untuk membuat anak dengan karakteristik khusus diinginkan. Yang diinginkan berarti mengambil satu langkah lebih jauh dalam proses ini, yaitu merendahkan hakikat keberadaan anak di bawah. Dalam cara pandang Alkitabiah, kita tidak membuat anak-anak, melainkan kita melahirkan atau memperanakan mereka. Dalam rencana Allah, kita tidak menentukan apa keturunan kita. Kita menerima mereka sebagai anugerah, sebagai makhluk yang sehakikat dengan kita, bagaimana sang anak sehakikat dengan sang bapa. Dalam perdebatan umum tentang penciptaan saudara penyelamat, mungkin ini kita lewatin aja ya, Bu, biar cepat. Ya. Kemudian penutup, ada beberapa garis besar respon Kristen terhadap bioteknologi. Komunitas Kristen harus berada di garda depan dalam kepedulian terhadap perawatan praktis bagi penyandang cacat, kaum marginal, dan mereka yang sedang menghadapi kematian.
Kemudian komunitas Kristen dipanggil untuk mempertanyakan mentalitas reduksionis yang mulai meresapi masyarakat modern, termasuk sistem perawatan kesehatan. Kita perlu secepatnya mengembangkan pemahaman yang mendalam apa artinya menjadi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah sambil membangun jembatan antara dunia Alkitab dan dunia ilmu pengetahuan modern. Kemudian perlu menghadirkan cara pandang Alkitabiah alternatif bagi masyarakat. Juga perlu memperjuangkan keadilan global dalam penelitian. Sekian, Bu. Maaf kepanjangan. Terima kasih, Bu. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Ya, terima kasih. Bapak Ibu. Ya, Tidak apa-apa. Melton, silakan menanggapi atau ada yang berbeda, itu saja yang di-highlight ya, yang disampaikan. Oh, kayak penjelasan Ibu Silvi sangat lengkap, Bu. Kalau punya saya agak terlalu sederhana dan khususnya ke pembahasan tentang etika dalam eh, ber ini menggunakan teknologi bioteknologi modern ini. Mungkin kalau mau ditampilkan boleh Mas Sem Ya, silakan, silakan. tentang. Perspektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif etika Kristen terkait bioteknologi baru. Jadi pandangan etika Kristen terkait bioteknologi baru ini seperti apa? Iya, perlu kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan turut serta memberikan jasa dalam perkembangan ilmu bioteknologi di dunia termasuk di Indonesia, seperti yang sudah Bu Selvi jelaskan. Nah, masalahnya apa? Perkembangan biologi modern yang pesat sejak lama telah diprediksi akan menimbulkan juga masalah-masalah etika. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sebagai suatu prestasi tidak jarang juga memunculkan masalah baru yakni masalah yang berkaitan dengan etika. Ini menurut Bertnes. Dilema moral dalam bioteknologi seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang nilai-nilai kemanusiaan. Next. Nah, solusinya gimana? Jadi, kita perlu lihat sebagai orang Kristen, etika Kristen dengan akarnya yang mendalam dalam ajaran Alkitab dan tradisi gereja telah memberikan kontribusi sangat penting dalam membentuk pandangan manusia tentang kehidupan, kematian, dan kesehatan. Milianat berpendapat bahwa pandangan Kristen tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan memberikan dasar yang kuat untuk menghormati kehidupan manusia sejak penciptaan hingga kematian. Etika Kristen juga memiliki prinsip-prinsip seperti martabat manusia, kasih, dan tanggung jawab sosial. Next. Nah, bioteknologi, mungkin tadi nggak perlu saya jelaskan lagi, karena sudah dijelaskan Ibu secara lengkap. Selanjutnya, Mas. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, bioetika. Jadi, terkait masalah tersebut, kita perlu bioetik. Karena salah satu dari profesor terkenal dari Universitas of Education, dia menginginkan sebuah disiplin ilmu baru yang berbasis pada pemahaman data-data biologis dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pada saat ini dikatakan berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa para teolog jarang ikut serta dan cenderung kurang memperhatikan sehingga masalah-masalah terjadi di etika dalam bioteknologi ini sering mengalami pandangan agama yang kurang. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana pandangan etika Kristen. Selanjutnya, nah sains dan teknologi kita tahu sering berkaitan. Slide ke-9. Nah, kenapa etika Kristen? Karena etika Kristen adalah etika hidup orang-orang Kristen yang berlandaskan firman Tuhan. Jadi ada dasar, bukan sembarang mengatakan teori doang. Landasan firman Tuhan adalah Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen yang tinggal dalam tatanan kerajaan Allah. Dalam kemajuan bioteknologi, etika Kristen selalu menekankan penggunaan teknologi untuk kebaikan umat manusia. Dan pada dasarnya kekristenan mendukung kemajuan teknologi. Namun perlu diperhatikan yaitu apakah kemajuan itu dapat berguna dan juga dapat membangun. Yang ke-10, kesimpulannya di sini kita akan melihat bahwa pandangan etika Kristen terkait permasalahan bioteknologi. Tadi kita harus melihat penciptaan dan tanggung jawab. Jadi manusia harus memperhatikan memanfaatkan dengan baik ilmu pengetahuan dan menjaga kehidupan dan martabat manusia, kasih kepada sesama, tidak menyalahgunakan kekuatan.
menghormati alam dan semua ciptaan Tuhan, dan kewajiban untuk mencari kebaikan bersama. Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan kita mulai diskusi kita. Ibu Catur. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Dewi, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya kepada Ibu Selvi. Tadi di pendahuluan ada mengatakan tentang beberapa ilmuwan mengklasifikasikan bioteknologi itu ke beberapa warna, ada merah, biru, dan sebagainya. Nah, coba tolong jelaskan itu maksudnya untuk apa dan seperti apa perbedaan warna itu. Terus yang kedua, dari sekian panjang penjelasan Ibu Selvi tadi, apakah bayi tabung dan juga cloning itu diizinkan kalau dari sisi etika Kristen dan juga pandangan Alkitabnya seperti apa? Terus pandangan Ibu secara pribadi, apakah mengiyakan atau membolehkan apabila Ibu bertemu dengan jemaat atau orang terdekat Ibu yang melakukan bayi tabung atau cloning? Ya, mungkin cukup sekian dulu. Ya, baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Tadi saya sempat sudah menjelaskan bahwa bioteknologi merah itu, waktu saya menjelaskan satu-satu, ya kalau bioteknologi merah itu bertujuan untuk menerapkan dan mengembangkan solusi medis dan kesehatan, termasuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Dan saya bilang ini yang akan dibahas karena ini berkaitan dengan manusia. Kalau yang biru itu tentang kelautan, kemudian yang hijau itu tentang pertanian dan peternakan, kemudian yang putih itu ke pangan serta kecantikan. Tadi apa ya? Oh ya, sebentar saya coba. Kembali lagi kalau kita melihat dari tanggapan Kristen, bagian ke yang bagian sebentar. Kalau kita dilihat di dalam Mazmur 139, kalau kita ya, kalau kita baca dari Mazmur 103 di bagian tanggapan Kristen yang Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, di situ dengan jelas Tuhan berfirman ya bahwa Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, kemudian menenun kita dalam kandungan, ya. Jadi kemudian seterusnya ke bawah. Jadi kalau dari bakal anak aja hidup kita tuh sudah ada di dalam kitab Tuhan. Bahkan masih bakal anak aja, Tuhan mengatakan di ayat 16, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi pertanyaannya tadi apa tuh? Bayi tabung, gimana ulangi? Ya, apakah bayi tabung dan juga cloning itu diizinkan atau dibolehkan dari pandangan etika Kristen dan juga pandangan Alkitab dan juga Ibu secara pribadi? Ya, kalau kalau dari pandangan etika Kristen, ya dari pandangan Alkitab, kalau pandangan etika Kristen itu, kalau pandangan Alkitab kan sudah tertulis ya dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 bahwa apa ya, dalam setiap kehidupan kita tuh Tuhan sudah apa ya, ketika seseorang hamil itu Tuhan sudah mengizinkan untuk apa ya, menenun bayi dalam kandungan, dan ketika misalkan jadi kalau kita lihat juga di dalam kitab Kejadian ayat 1 pasal 1 ayat 27, di situ Allah
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki dan perempuan diciptakan yang mereka. Kalau untuk secara etika Kristen itu bertentangan ya, bertentangan karena bayi tabung itu berarti ya mungkin bayi tabung dalam pengertian misalkan orang kesulitan hamil ya, menikah terus kesulitan hamil. Mungkin kalau diambil dari indung telur dia, suami istri itu mungkin kalau saya secara pribadi mungkin masih oke lah ya. Tetapi kalau misalkan dari sperma orang lain atau indung telur orang lain, itu menurut saya sih enggak ya. Jadi kalau itu kita kembali ke firman Tuhan bahwa proses cloning ataupun bayi tabung tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari Kejadian 1 ayat 27 saja Tuhan bilang Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Kalau bayi tabung dan cloning itu kan bukan ciptaan Tuhan langsung ya, itu masih melalui proses teknologi, kecanggihan bioteknologi sekarang. Jadi itu dia pasti memakai apa ya zat-zat atau proses-proses yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kalau kita yang Tuhan bilang di Mazmur 139 tadi, menenun bayi dalam kandungan, bahkan hari-hari pun dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Jadi kalau secara etika Kristen dan secara Alkitabiah itu tidak mengizinkan sekali. Tapi kalau secara dari saya pribadi, yaitu kembali lagi tidak menyetujui, tetapi dalam tanda petik bahwa misalkan dari indung telur bapak suami istri yang bersangkutan, kemudian dibuat bayi tabung, masih nggak apa-apa gitu loh menurut saya. Jadi itu sih. Mungkin Oke. ada yang teman-teman mau tambahin. Nimbrung. Ya berarti secara tidak langsung ibu menyetujui bayi tabung meskipun itu dari sel telur suaminya sendiri. Sedangkan tadi ibu sendiri yang bilang kalau dalam dalam Mazmur itu Allah menenun buah kandungan kita, buah pinggang kita. Berarti misalkan kalau memang belum waktunya Allah untuk memberikan mereka anak, sedangkan mereka mau berusaha secepat mungkin punya anak, mereka melakukan bayi tabung. Nah, berarti ibu mengizinkan hal itu terjadi, sedangkan belum waktunya Tuhan memberi seperti itu. Ya, itu tanda petiknya dilema ya. Kalau saya melihat dari kasus-kasus yang ada, ya kalau kita bicara tentang bioteknologi ini kan bisa memilih sifat, bisa memilih segala macam poin-poin yang tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau saya melihat dari bukti yang sudah ada seperti tadi kita sempat singgung ya, Ibu sempat singgung bahwa tentang Nick itu kan, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Seandainya orang tuanya melihat dan dia nggak mau, itu seperti apa. Padahal kita melihat dalam kecacatan seperti apa ya, Grace Epipania yang buta. Tetapi Tuhan memang pakai mereka dalam segala keterbatasan untuk akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, mereka menjadi motivator, lagu-lagunya begitu memberkati. Jadi ya, sebenarnya saya juga bingung, tetapi kalau pikiran saya secara logika saya, lah gimana ya? Itu berbicara juga tentang dalam hal ini kalau orang punya duit bisa ya melakukan bayi tabung. Tapi kalau kembali ke dalam firman Tuhan, ya rasanya sih nggak mungkin gitu. Ya dilema lah pokoknya gitu. Nanti yang mungkin Ibu bisa dimasukkan gitu. Itu sih dari saya mungkin. Ada Nimbrung. Ya, silakan. Kalau dari saya secara pribadi, ya saya coba baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ manusia nikah bukan hanya untuk seorang anak saja ya. Kalau saya baca bukan sekadar untuk menikah, bukan sekadar untuk memiliki anak, tapi Iya, karena dia berkenan di hadapan sudah Tuhan. kalau tinggal Dan mau ukur kok itu surat kelepas. ya, saya coba baca lagi di Mazmur 127 ayat 3, Tuhanlah yang berdaulat membuka atau menutupi kandungan seseorang. Jadi saya coba pikir begini, kalau secara pribadi saya tidak setuju dengan bayi tabung. Kenapa Ibu Catur, Ibu siapa tadi?
sudah menjelaskan bahwa itu ada campur tangan manusia. Secara etika dan moralnya, secara moralnya itu bagi saya tidak dapat. Makanya kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita pakai. Kalau Alkitab bilang bahwa itu tidak benar, ya kita juga harus mengakui bahwa itu tidak benar. Sekalipun toh ada jalur-jalur yang bisa ditempuh, jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh manusia melalui teknologi dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi secara iman kita orang percaya itu tidak benar bagi saya. Jadi kalau secara pribadi bayi tabung saya tidak terima kalau saya. Itu sih. Ya. Bayi tabung itu kan sebetulnya apa? Bukan bayi ya, sudah jadi bayi apa? Pembuahan ditabung kan begitu. Dipilah-pilah dulu lah yang apa sel telur yang unggul, sperma yang unggul, kemudian dibuahi. Dari pembuahan itu dipilih lagi apa pembuahan yang paling bagus, baru kemudian ditanam di rahim si ibu. Nah, proses itu tadi yang pemilihan itu tadi ya, berarti kan ada hasil pembuahan yang dibuang kan? Nah, itu apa bedanya juga dengan aborsi jadinya? Emang kalau tadi yang Ibu apa Selvi sampaikan ya, selama itu suaminya sendiri gitu ya, maksudnya sperma dari suami sendiri jadi dalam pernikahan begitu ya suami dan istri yang kemudian membuat bayi tabung atau pembuahan tabung tadi tidak ada masalah gitu ya. Tapi kan kalaupun donor sebetulnya kan juga tidak terjadi hubungan seksual kan. Gitu pro kontra juga gitu ya. Jadi apa namanya mungkin bisa diterima gitu kan itu hanya ambil apa spermanya saja gitu tidak terjadi hubungan seksual jadi itu bukan perzinahan bukan itu pro kontranya di situ. Tapi yang pasti bahwa kalau kita melihat ada hasil pembuahan yang pada akhirnya disingkirkan gitu ya dipilih yang terbaik kemudian baru ditanam. Nah, itu secara moral saya pikir juga bayi tabung tidak dapat dibenarkan. Sama seperti apa KB. Boleh enggak sih KB gitu ya. Macam-macam kan pro kontranya. Nah, dulu saya pikir kalau apa pakai IUD itu tidak ada masalah, tapi ternyata dari hasil apa namanya penelitian begitu ya ataupun fakta realita yang ada ternyata orang pakai IUD pun spiral itu ya ternyata masih bisa kebobolan juga kan artinya terjadi juga hasil pembuahan bahkan ada yang kemudian IUD-nya nancep di kepala si bayi begitu ya artinya apa dengan menggunakan spiral atau IUD itu bukan mencegah terjadi pembuahan, tapi sudah terjadi pembuahan dulu, kemudian melewati spiralnya itu, kemudian luruhlah gitu ya. Nah, maka sebetulnya IUD itu berarti kan juga sama saja dengan mematikan janin. Karena buktinya kalau yang pas selamat ya bisa tuh terjadi pembuahan. Jadi bukan mencegah terjadi pembuahan, tapi menghancurkan hasil pembuahan. Nah, maka ada beberapa tanggapan begitu bahwa KB yang paling baik ya, yang aman itu ya hanya pakai kondom, yang lain-lain itu tidak bisa dibenarkan karena itu bukannya mencegah begitu ya, tetapi malah justru mematikan janin. Ya itu seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain, mungkin di luar pengetahuan saya kebenaran yang mungkin muncul. Silakan. Saya Bu. Melton, silakan Melton. Saya Ya. mau bertanya, Bu. Menurut saya masih setuju sih Bu tentang bayi tabung karena tadi dibahas tentang Tuhan menutup kandungan dikatakan itu ayat dasarnya ya.
Tapi kan untuk sekarang kenapa ada bayi tabung? Karena itu kan dari laki-laki yang memiliki sel sperma yang ya kualitasnya kurang baik. Makanya ada bayi tabung, bukan karena wanitanya. Jadi menurut saya kalau lihat dari martabat manusia juga itu masih diperbolehkan. Karena kita tahu pejuang garis dua itu di kalangan masyarakat kadang diintimidasi kalau memang udah nikah lama, tapi kalau enggak hamil juga kayak gitu. Nah, yang kedua untuk cloning. Jadi saya mikir tentang eh, Yakub atau siapa waktu ingin kayak supaya ternak Laban berubah gitu, enggak warna apa semua gitu. Jadi kayak itu kayaknya menurut saya jangan-jangan bagian dari cloning juga ya, Bu. Mungkin tanggapan Ibu gimana? Beda kalau cloning, kalau itu tadi rekayasa genetika. Kalau yang itu kan ada yang bintik-bintik, ada yang itu ya, itu ya, beda dengan cloning. Jadi kalau cloning itu misalnya Melton nih, jadi saya mau cloning Melton, saya akan menciptakan manusia yang sama persis dengan Melton, gitu. Itu cloning. Salinan kayak fotokopian begitu. Lihat, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Tapi kalau Melton mau ya enggak apa-apa sih. Nanti kita yang ini nih, yang bodoh-bodoh, yang jelek secara fisik, wah bisa dimusnahkan itu ya, karena cloning berhasil, nanti susah. Oke, silakan. Dawa, mau komen? Siapa? Sudah tadi aku, Bu. Oh, udah ya, oke. Ada lagi yang Dari Shirley, Bu. Shirley, Bu. Ya, silakan, Sherly. Silakan, Sherly. Iya, saya mau bertanya kepada kedua hambanya. Tadi menjelaskan tentang bioteknologi ini. Nah, apakah bioteknologi ini hanya berbicara tentang bayi tabung dengan cloning atau ada bidang-bidang lain yang berkaitan dengan bioteknologi ini? Terima kasih. Oke, Kak, saya akan jawab. Bioteknologi ini dibagi juga beberapa ya. Jadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ini karena perkembangan zaman tadi. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu kayak yang mungkin kita pernah lihat Yakult, yogurt, itu termasuk itu bioteknologi konvensional untuk makanan-makanan yang difermentasi. Sedangkan kita yang bahas saat ini bioteknologi baru itu ada beberapa yang saya lihat, yaitu profil DNA, cloning DNA, analisis genom, dan kayak bayi tabung, antibiotik, dan vaksin juga termasuk dari bioteknologi baru gitu. Tadi siapa namanya? Selvi juga sudah jelaskan ya, banyak sebetulnya, tapi dia hanya mengambil yang ada hubungannya dengan manusia saja. Jadi yang pertanian, itu peternakan, memang tidak dijadikan fokus. Oke, ada lagi? Ya. Jadi intinya bahwa bioteknologi itu dapat diterima ya jika membantu kehidupan manusia tanpa melanggar kehendak Tuhan. Nah, nanti ini isunya kalau mau dibahas lebih diskusnya lebih dalam lagi, operasi plastik boleh enggak sih? Ya, kalau itu untuk memperbaiki kayak Tuhan Yesus kan yang buta dicelingkan, gitu. Jadi itu untuk memperbaiki kondisi itu boleh gitu ya. Tapi kalau hanya untuk semata-mata apa mempercantik diri itu kan berarti untuk nafsu diri ya, jadi untuk kepuasan diri itu yang tidak diperbolehkan. Bioteknologi yang mengubah hakikat manusia ataupun merendahkan martabat hidup manusia atau mengeksploitasi manusia dan lingkungan itu juga harus ditolak ya. Bagaimana? Bu, Ya. seperti yang Ibu singgung operasi plastik tadi ya. Ya. Tapi bagaimana dengan skincare itu? Ya itu, Nah, itu kalau kan hanya untuk perawatan itu boleh. Perawatan. Skincare beda, Kak. Beda. Beda. Skincare beda. Betul. Tidak, Skincare itu beda. kan begini loh.
Enggak, maksud saya itu kenapa sih kita tidak terima kenyataan yang Tuhan kasih gitu? Kenapa harus berdoa? Kan itu Alah, Ini nggak kan bermodal merawat kamu. diri, Sorry, Pak. sorry, 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 sorry. Perawatan. Nggak bermodal Merawat making ide diri, istri. merawat diri. betul. Pak Dawa jangan memancing keributan Ibu RI 1. Saya, Nggak, supaya rame sedikit toh, jangan saya jangan. laki-laki. Betul. Jadi kenapa ndakwa potong rambut kalau rambut panjang gitu ya? Mau biarin saja gitu kan, tidak juga. Itu dalam rangka kan merawat ya, merawat apa yang sudah dikaruniakan Tuhan di dalam diri kita rawat gitu. Tapi Nggak kalau usah pakai sampo, Kak. Kak Dawa cuci muka pakai sabun mandi saja, Bu. kalau pakai sabun mandi masih bagus, kalau pakai sabun cuci pakaian bagaimana? Tidak juga. Dia nggak mau ada pengeluaran buat istrinya tuh. Ini Nah, bahaya makanya nih jangan kalau buat salah ribut sedikit dengan kita Ibu jadi RI diserang 1, Pak Indonesia. Dawa. Diam sudah, Pak Dawa, diam sudah. Ya, begitu. Nah, jadi kembali lagi orang Kristen itu harus bijak ya di dalam menggunakan dan mengembangkan bioteknologi. Memang Tuhan memberikan kepada kita akal budi ya, harus kita gunakan itu. Tetapi bukan berarti kita melakukannya untuk hal-hal yang tidak sesuai gitu ya dengan kehendak Tuhan gitu. Dan kita pastikan bahwa semua inovasi itu harus selaras dengan prinsip moral dan firman Tuhan. Memang mungkin tadi banyak yang menggunakan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Mungkin tapi di dalam Alkitab pada zaman itu belum ada istilah-istilah seperti yang sekarang ini ya, seperti bayi tabung dan lain sebagainya, cloning, mungkin tidak dibahas di situ. Tetapi intinya adalah selama itu membantu kehidupan manusia, tetapi tidak harus melanggar kehendak Tuhan, itu diperkenan. Itu benar secara etika maupun moral. Jadi intinya itu kita harus bisa memanfaatkan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan juga tetap menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya. Kita ini milik Tuhan, segala sesuatu itu milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Kan ada pandangan bahwa hidup ini punya manusia, gitu, bukan milik Tuhan. Jadi kita boleh mau melakukan apa saja dengan hidup kita, tapi dalam pandangan Kristen tidak seperti itu. Oke, ya ini memang kembali lagi saya minta maaf terlalu padat begitu ya topik-topik yang kita harus bahas, tapi intinya kita pahami. Baik, terima kasih untuk Selvi dan juga Melton untuk apa yang sudah dipresentasikan. Terima kasih. Ya, makasih, Bu. Baik, yang terakhir itu adalah eutanasia. Apakah ada di sini? Oh, ada Bu Yudia sama siapa harusnya Jessie ya. Jessie tidak nampak dari awal. Oke, silahkan. Bu Yudia bisa. Mohon maaf, Bu. Shirley izin ada mau mengajar di kelas, Bu. Ya, silakan Shirley. Sampai jumpa. Ya, Bu. Terima kasih. Bu, mohon maaf juga Yeskiel izin ada mau mengajar di PPA, Bu. Baik, saya juga minta izin, saya juga mau mengajar. Oh, tidak ya. Saya sudah mengajar di sini. Oke, ya, baik. Terima kasih untuk Yeskiel ya. Tuhan berkati. Silakan. Ya, Bu. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kalian tutup, Bu. Saya akan mempresentasikan tentang eutanasia. Eutanasia adalah isu kompleks yang memicu perdebatan mendalam. Presentasi ini akan membahas berbagai aspek eutanasia. Ini meliputi definisi, jenis, etika, agama, hukum, dan alternatifnya. Definisi eutanasia. Eutanasia merupakan praktek mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Perdebatan
mengenai eutanasia telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai aspek, termasuk etika, hukum, dan medis. Beberapa negara seperti Belanda dan Belgia telah melegalkan eutanasia, sedangkan negara lain, termasuk Indonesia, masih melarangnya. Perbedaan pandangan ini memunculkan pertanyaan moral dan hukum yang kompleks, terutama terkait hak individu atas hidup dan mati. Jenis-jenis eutanasia. Yang pertama yaitu volunteer. Saya kurang jelas tulisannya, Bu. Volunteer yaitu dilakukan atas permintaan dasar pasien yang ingin mengakhiri hidupnya. Yang kedua yaitu non-volunteer, dilakukan tanpa persetujuan pasien. Tolong di mute dulu yang tidak presentasi. Terima Charlie, kasih. tolong. Udah kalau Topan, mohon maaf. Lagi serius nih. Saya lanjut ya, Bu. Yang kedua yaitu non-volunteer, dilakukan tanpa persetujuan pasien karena ia tidak mampu memberikan keputusan atau misalnya dalam keadaan koma. Yang ketiga yaitu aktif, menggunakan tindakan langsung seperti suntikan obat mematikan untuk mengakhiri hidup pasien dengan cepat. Yang keempat yaitu pasif, menghentikan pengobatan atau alat bantu hidup sehingga pasien meninggal secara alami. Aspek etis eutanasia. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi yaitu pendukung eutanasia berargumen bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri, termasuk memilih kematian jika mengalami penderitaan tak tertahankan. Yang kedua yaitu kebaikan. Dari sudut pandang kedokteran, dokter bertugas mengurangi penderitaan pasien. Eutanasia dianggap sebagai cara untuk membantu pasien yang menderita penyakit terminal. Yang ketiga yaitu tidak merugikan. Menekankan bahwa tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa, bukan mengakhiri hidup. Perspektif agama. Mayoritas denominasi Kristen menolak eutanasia karena bertentangan dengan ajaran bahwa kehidupan adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga. Islam menentang eutanasia karena kehidupan dianggap sebagai anugerah dari Allah yang tidak boleh diakhiri oleh manusia. Buddha mengajarkan ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup, sehingga eutanasia sering dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Hindu eutanasia dapat dianggap sebagai gangguan terhadap hukum karma yang dapat mempengaruhi reinkarnasi seseorang di kehidupan berikutnya. Aspek hukum berbagai negara. Yang pertama yaitu melegalkan. Yang melegalkan Belanda, Belgia, Kanada, Spanyol, Australia, dan beberapa negara lainnya. Yang melarang yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, India, Prancis. Indonesia ilegal terhadap pasal berdasarkan pasal 344 KUHP. Argumen pro dan kontra. Yang pro yaitu hak asasi dan otonomi pasien. Yang kedua mengurangi penderitaan.
Yang ketiga, mencegah beban keluarga dan finansial. Sedangkan yang kontra, pelanggaran kesucian hidup, potensi penyalahgunaan. Yang ketiga, bertentangan dengan etika kedokteran. Perawatan paliatif, definisi yaitu meringankan penderitaan pasien dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Contohnya yaitu penyakit kanker, gagal jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fokusnya meningkatkan kualitas hidup, bukan memperpanjang. Yang ketiga yaitu elemen pengobatan nyeri, dukungan psikologis dan spiritual. Kesimpulan, eutanasia adalah dilema yang tidak memiliki jawaban absolut. Tiap kasus harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan hak pasien, regulasi hukum, etika medis, serta alternatif seperti perawatan paliatif. Oleh karena itu, diskusi yang lebih mendalam dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan terkait eutanasia dibuat dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yudea. Silakan. Silakan yang ingin mendiskusikan eutanasia lebih lagi. Jawa sudah open mic. Aku cuman agak dia punya kesimpulan tadi bahwa euthanasia adalah tidak menemukan jawabannya absolut ya. Itu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya itu sudah absolut karena di dalam Alkitab itu mengatakan jangan membunuh. Itu absolut karena kebenaran itu absolut. Itu sih. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nampak sambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 saja sudah menjelaskan di sana. Mungkin bisa ditunjukkan lagi Bu, itu kesimpulannya, silakan. Nah ini, Ya. euthanasia adalah dilema yang tidak memiliki jawaban absolut. Nah itu dia titik. Ya. Sebenarnya itu jawaban absolut itu ada Ya. Alkitab. Kalau bagaimanapun mau setengah mati, mau setengah sekarat pun orang itu tidak boleh membunuh. Biarkanlah Tuhan sendiri yang mengambil nyawanya. Itu titik. Itu sih. Ya. Kadang-kadang memang ada banyak pertimbangan ya orang melakukan eutanasia itu. Misalnya kesian nih si penderita ini udah kesakitan sekali begitu, udah tidak tahan gitu alasannya itu. Kedua biaya nih. Wah, kalau di rumah sakit di ICU berapa lama belum tahu kapan matinya, biayanya banyak gitu ya. Ini udah mati-mati gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan akhirnya lakukan aja eutanasia. Memang kan ada eutanasia aktif ya, jadi kasih suntik mati gitu. Atau eutanasia pasif misalnya pengobatan dihentikan, sudah semua obat berhenti, alat bantu semua dicopotin gitu ya. Itu eutanasia pasif. Tapi kira-kira kalau menurut etika Kristen bagaimana? Dulu ayah saya begitu. Jadi kita udah berpikir bahwa terutama ibu saya ya berpikir aduh gimana nih ya sudah kondisinya seperti ini. Tapi dokter masih ingin melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memasukkan alat dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian diminta ini tanda tangan kan keluarga. Ibu saya enggak mau gitu ya. Jadi pokoknya ibu saya udah enggak berani dia kasih itu tanda tangan. Terus akhirnya diminta saya. Terus dokter itu bilang kepada saya begini, Bu, kalau rumah sakit bagaimanapun harus mengupayakan yang terbaik gitu ya. Saya pikir benar juga gitu ya, kan mereka punya tanggung jawab gitu kan ya secara etika kedokteran gitu ya. Sekalipun mungkin bagi pasien, wah ini beban lagi nih, duit lagi nih gitu ya. Tapi memang harus, ya akhirnya saya tanda tangan sih, pokoknya sampai semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan.
Tanya Bu. Ya, silakan. Ya, ini ada kasus yang juga terjadi. Bagaimana menurut presenter, narasumber Ya. yang seperti Ibu tadi bicarakan, apakah itu diizinkan ketika apakah boleh seperti gitu? Ada ya ini dicabut alat meninggal gitu. Kan itu kan bilang Pak Dawa tadi bahwa kalau meninggal kalau urusan mati ya itu Tuhan punya gitu. Nah, harapan kita dari keluarga itu kan kalau lihat cuman karena bantuan alat medis jadi hidup gitu. Kalau dicabut mati gitu. Nah, kadang memang kalau kita berpikir biaya itu pasti keluarga memikirkan biaya seperti itu. Nah, apakah boleh ketika kita udah kalau seperti itu kita pasrah sama Tuhan, itu cabut aja alatnya. Gitu. Itu artinya kan udah kita artinya kita sepakat dengan membunuh, melihatkan menderita tuh pasien. Nah, sementara kalau ini tetap pasang alat, dia tetap hidup, tetapi dengan biaya membengkak terus menambah gitu. Nah, bagaimana sikap narasumber menyikapi hal itu dipandang dari etika Kristen lah. Yang mana yang kita ambil? Apakah tetap ya udah cabut aja melihat keluarga juga ini sudah banyak biaya keluar daripada menderita dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Sementara hidup dan mati itu kan ya Tuhan yang atur gitu. Ataukah tetap medis saja? Sementara biaya juga banyak. Nah, bagaimana pertimbangan yang harus kita ambil dengan sikap hal seperti itu? Oke, terima kasih. Mungkin akan saya jawab sebisa saya ya Pak. Mungkin bisa juga tadi ada jenis-jenis eutanasia yaitu volunteer ya, atau itu juga mungkin bisa yaitu dengan persetujuan permintaan dari pasien. Jadi ketika atau keluarga pasien. Jadi ketika keluarga pasien sudah tidak sanggup untuk membiayai di rumah sakit dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, mungkin akan diperbolehkan atau dilakukan untuk pencabutan alat bantu sehingga pasien dengan mengakhiri hidup ya dengan meninggal secara alami. Karena kasus ya karena ini terjadi juga sama teman pengerja hamba Tuhan, anaknya dalam keadaan kritis gitu loh. Nah, tetapi beliau orang tua sebagai orang tua masih mengharapkan ini gembala juga pendeta, dia berharap supaya mujizat Tuhan terjadi gitu. Artinya kan dia masih ada pengharapan berharap kepada Tuhan. Kalau seperti tadi dibilang keluarga udahlah cabut daripada menderita, bukankah kita itu juga kalau pikirannya gini, bukankah kita juga terlibat untuk dia mati, para meninggal gitu kan, daripada menderita. Gitu. Baru nanti tulis di caption WA-nya itu pergi dengan damai, padahal kita sendiri yang cabut. Itu yang tanda tangan di dalam itu. Betul, pergi dengan damai. Itu. Makanya kan kita berdoa juga sama kan seperti yang tadi masalah aborsi juga modelnya kan hampir mirip-mirip juga. Ya. Tapi kalau menurut Ibu Yudia itu setuju enggak dengan itu tadi? Ibu setuju enggak? Kalau untuk kebaikan setuju. Tapi kalau untuk kebaikan ya nggak setuju Pak. Amin. Sebenarnya ini tidak ada kebaikan Bu. Kebaikan buat siapa? Kebaikan buat siapa? siapa? Ya kan? Kebaikan buat yang masih hidup atau kebaikan untuk yang mau mati nih? Gitu. Kan begini Bu, kan begini. Di dalam Alkitab sudah melarang jangan membunuh, itu yang pertama. Itu mutlak itu. Yang kedua dalam Alkitab juga
hendaklah kamu saling menolong, kayak beban-beban hidup itulah mengarahkan ini, bahwa kita jangan coba pikir biaya gitu loh. Kita lakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan. Kalau untuk dia mati, kalau memang di saatnya mati, ya biarlah Tuhan yang mencabut nyawanya, tanpa harus ada campur tangan manusia begitu. Berarti dengan cara bagaimana Pak? Dibiarkan atau tetap diobati sampai habis-habisan atau Ya kalau saya, kan kalau Pak, saya, kalau memang Tuhan yang mengizinkan biarkan Tuhanlah yang mencabut gitu kan. Nah, iya, kalau biarkan. misal pasiennya dirawat di rumah sakit, kan otomatis kalau memang ya sudahlah biarkan Tuhan yang mencabut. Itu kan ada dua pilihan Pak. Kita tetap berikan pengobatan dengan biaya yang mungkin nggak tahu biayanya sebesar apa, atau yang kedua dengan cara ya sudah nggak usah diobatin lah, sudah biarkan Tuhan sendiri yang ngambil. Tapi kan kita usahakan melakukan bagian kita tuh, Bu. Bukan kita mendiamkan. Kalau kita tahu itu udah mendiamkan, sama aja kita ikut terlibat di dalamnya kan? Iya betul Pak. Saya dulu ingat gini, waktu almarhum bapak saya meninggal karena COVID, itu ternyata dokter, perawat itu dia menawarkan, semua sudah oksigen itu dilepas. Terus kemudian mereka tawarkan untuk pacu jantung, pompa jantung itu. Nah, sehingga kami dari keluarga bertanya seperti begini, berapa persen kalau ini orang tua bisa ditolong hidupnya? Oh tidak, kita tidak bisa memastikan Pak, dia bilang. Nah akhirnya kami sebagai keluarga karena melihat kondisi dikatakan bahwa tidak ada, ya ini usaha dokter aja gitu. Nah dengan melihat juga usia, ketika itu dipacu jantung itu bukan pakai alat, tetapi kan pakai orang medis naik ke atas terus ditekan-tekan gitu. Saya melihat itu, kami sepakat dengan keluarga, udah nggak usah, biarkan saja. Karena memang sudah tidak ada, maksudnya oksigen sudah dilepas. Sudah dikatakan bilang perawat itu meninggal, tetapi itu bisa juga dengan coba dipacu jantung gitu. Kita tanya kepada dokter, ya belum tentu bisa juga Pak, tapi ini usaha, dibilang. Ya udah kita tetap biarkan aja meninggal dengan baik seperti gitu. Nah, memang kalau yang seperti gini, saya rasa kalau untuk soal mencabut, bagi saya sih kalau mencabut itu dari kesepakatan keluarga. Kalau keluarga memang sudah tidak bisa, terus kemudian cabut, tapi di satu sisi kita terlibat, bilang Pak Dawa, ya kan Pak Dawa? Iya. Terlibat. Tapi kalau ketika itu medis, kita bertanya sama medis, perawat, bagaimana dengan kehidupan. Memang yang anak hamba Tuhan sekarang ini sangat sedikit. Kalau dicabut oksigennya, alat dokter itu udah lewat gitu. Ya memang itu udah 5 juga. Kan masalah utamanya itu kalau sudah masuk dalam rumah sakit seperti itu, biaya itu pasti jelas. Yang kedua itu dari segi si pasien sendiri, mungkin dia tidak mau melihat orang lain menderita karena menjaga atau mengeluarkan biaya yang lain. Mungkin itu yang terjadi. Tetapi kan kita ini orang yang tahu tentang kebenaran gitu loh. Kecuali kalau kita ini bukan orang Kristen yang tidak tahu tentang kebenaran. Bolehlah, cabut aja itu biar cepat mati. Ya boleh saja begitu. Tetapi kan kita tahu, siapa tahu mujizat Tuhan terjadi. Dengan Amin. kita pasang alatnya itu dan kita melakukan segala sesuatunya, dia bisa hidup lagi kan kita tidak bisa tahu. Tetapi kan untuk melakukan bagiannya kita, ya kita kerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Sehingga kalau dia mati itu kita bisa berkata pergilah dengan damai. Tapi bukan kita yang ikut campur tangan di dalamnya. Ya. Jadi kalau memang kita tahu begitu ya bahwa memang tidak mungkin lagi untuk
penyakitnya itu diubah sehingga dia kemudian jadi hidup gitu ya. Maka sebetulnya memang alat-alat yang tidak perlu itu ya tidak perlu sih. Kadang-kadang rumah sakit sekarang itu kan juga bisnis ya. Jadi sesuatu yang tidak harus dilakukan, dokter tahu sudah apa namanya kemungkinannya begitu, tapi berusaha ditawarkan ini itu hanya untuk apa bisnis rumah sakit saja. Gitu. Tapi tetap usaha, yaitu tadi usaha orang hidup begitu untuk menolong yang sakit ini tetap harus semaksimal mungkin sih. Secara etika begitu. Nah, seperti ketika Tuhan Yesus di atas salib tuh ya, terus kemudian kan apa namanya ada prajurit itu yang mencucukkan apa anggur asam itu. Sebetulnya itu kan dengan maksud supaya mengurangi rasa sakit kan gitu. Itu kalau seperti itu bagaimana? Jadi usaha-usaha untuk mengurangi rasa sakitnya, begitu kan, menuju kepada kematian itu loh. Kalau itu boleh. Tapi kalau dalam pikiran saya ya pribadi ya, ketika saya tahu itu orang itu sudah mudah apa ya, tidak ada harapan katakanlah, saya tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dia tambah tidak ada harapan. Saya melakukan sesuatu yang bisa saya kerjakan, ya, sehingga betul. nanti dia mati itu, saya sudah berjuang dengan semaksimal mungkin apa yang saya bisa lakukan. Kalau soal mati itu urusannya Tuhan. Betul, dan Tapi tidak ada tanggung jawab kita penyesalan sebagai ya. orang yang sehat. Tidak ada penyesalan buat kita yang hidup gitu loh, bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Ya, cuman memang ya pro kontra, pro kontra. Karena sekarang ini ya perlu hikmat sih ya, karena kadang-kadang ya itu pihak rumah sakit juga melakukan manipulasi banyak hal begitu ya. Ya, kalau di dalam Alkitab pun ketika di Amsal itu ya kalau ada orang sakit dikasih anggur supaya apa? Oh, dia tidak merasakan supaya dia bisa melupakan sakitnya. Gitu ya. Nah, kalau itu kan mungkin itu bantuan ya. Meringankan rasa sakit menuju kepada kematian. Oke, jadi Pak Kusmanto mau ada komentar? Sudah di atas ini, paling atas kelihatannya ada mau. Saya pendengar aja, Bu. Jawablah sekali tanya-tanya, Pak. Mungkin tidak bertanya, tapi mungkin menyampaikan pandangannya. Yoram juga belum bersuara nih, Yoram. Ilmon sudah hilangkah? Masih hidup, Ya, Bu. Bu, saya Masih ingin hidup. menyampaikan pendapat. Nah, Tiwi, tanya Tiwi. Tiwi. Enggak bertanya sih, cuma Ya. mau menyampaikan pendapat mengenai apa tadi pandangan Kameki mengenai kesimpulan presentasi tadi. Ya. Nah, tadi kan Kameki bilang menurut dia itu sudah absolut, bukan sesuatu yang dilema. Tetapi setelah kita mendengar beberapa diskusi yang disampaikan maupun beberapa pendapat, tanpa dia sadari dia sendiri pun mengatakan bahwa itu masih sesuatu yang dilema. Dan memang saya setuju kalau mengenai hal ini memang dilema karena ada beberapa pertimbangan. Seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi juga mengenai ketika Tuhan Yesus disalibkan ya. Kameki bilang kalau dia akan berusaha semaksimal mungkin, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Yaitu juga sama seperti kondisi atau kasus-kasus yang dialami oleh para pasien seperti yang sudah dibahas tadi. Maka itu juga sesuatu yang termasuk dilema. Jadi bukan berarti kita membiarkan dan mengizinkan bahwa akan terjadi pembunuhan secara langsung dan secara tidak langsung, tetapi itu pun termasuk bagian yang perlu pikirkan berkali-kali untuk mengambil keputusan. Jadi makanya di presentasi situ mengatakan bahwa itu masih dilema dan saya sangat setuju itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pandangan saya mengenai diskusi. Iya, oke. Saya tanggapi ya, Dek ya.
Terima kasih. Cuman saya pandangnya dari segi kebenaran, dari segi Alkitab. Iya, kalau Bahwa apapun itu Ya, kalau kebenarannya tetap Alkitab bilang mutlak. Itu yang saya pegang sih. Tapi kalau soal teman-teman bilang ini ya itu kan kembali kepada pendapat pribadi. Saya pun bilang tadi itu saya secara pribadi. Ya, kalau menurut Tiwi sebetulnya menurut Tiwi ya, berarti eutanasia itu bisa diterima secara etika Kristen ataukah tidak? Iya, kalau dari etika Kristen menurut saya bisa diterima karena kan dari beberapa kasus yang terjadi yang mau nggak mau dengan segala usaha yang sudah kita lakukan, ya dari etika kedokteran mungkin juga seperti itu. Kalau kita berada di kondisi seperti itu, pasti kita akan mengiyakan. Kalau kita berada di posisi seperti itu, Mengiyakan untuk dilakukan eutanasia berarti ya. ya. Hmm. Berarti itu apa bedanya dengan kalau bunuh diri? beda Bu itu. Iya, Beda Bu. makanya. Enggak, maksud saya berarti eutanasia itu kan memang kita apa namanya. Ini eutanasia tadi ada beberapa ya. Nah, kita yang ekstrim lah, eutanasia aktif. Artinya memang kita memberi suntikan untuk membuat orang itu mati gitu kan. Itu kan sama saja kita seperti mendorong orang, kalau cuman ini dia pasiennya pasif. Kalau bunuh diri itu kan memang si orang tersebut yang melakukan secara aktif gitu. Tapi kan intinya memang kemudian kan memutuskan kehidupan kan gitu ya. Ya Bu, betul Bu. Apa yang betul, Filimon? Nah, saya juga baru bicara Bu. Kalau saya sih, kalau saya secara pribadi, secara etika itu saya kurang terima dan karena ini bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan kita diajar mengasihi dan lain sebagainya itu yang intinya saya itu yang ada di otak saya itu kematian itu milik Tuhan. Kehidupan itu milik Tuhan. Kehidupan dan kematian itu yang menentukan Tuhan ya. Betul. Mungkin ini Bu, mungkin saya mau tambahkan bahwa mungkin dalam kasus-kasus seperti itu mungkin ada jangka waktu. Misalkan kayak kami juga ada pelayanan orang sakit, terkadang kami masuk itu kami melihat kabel-kabel apa semua di semua bagian tubuhnya pasien. Tega, ya. Ya, enggak tega Bu. Dan sebenarnya rohnya kan hidup. Jadi kalau kami pelayanan seperti itu biasanya berdoa di telinganya. Dan itu dia bisa meneteskan air mata gitu Bu. Jadi mungkin bolehlah kita yang paling ideal ya untuk apa? Oh iya sesuai dengan firman Tuhan tidak boleh itu membunuh. Tetapi kalau kita lihat dari kadang kan dalam kasus-kasus seperti itu tuh kasihan dia menderita satu. Yang kedua, iya kalau BPJS, kalau bukan dari mana mencari dana sebanyak itu? Mungkin bisa dengan kesepakatan keluarga jangka waktu, misalkan 3,5 tahun kek atau bagaimana. Jadi kesepakatan bukan mencabut, maksudnya bukan mematikan secara langsung, tapi kembali lagi seperti tadi ada yang bilang bahwa mungkin Pak Jem ya, mencabut alat-alat. Kalau memang kita berdoa, ya udah ambil kesepakatan, mungkin doa puasa, kemudian mencabut alat-alat, ya pasti sudah dilalui dengan doa, dan Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau memang semua damai sejahtera ada kesepakatan dalam keluarga harus mencabut alat, berarti dicabutlah alat itu. Kalau memang Tuhan mengizinkan hidup, pasti ada mujizat. Tapi kalau tidak, ya udah, keluarga merelakan gitu. Jadi memang dilema antara melepas dan tidak. Kita nggak bisa bicara ideal juga, karena semua berbicara tentang uang gitu. Dan juga kasihan dia untuk menderita gitu. Yang jelas rohnya hidup. Dan ketika kita mungkin mau mengambil kasus seperti itu, kita bisa berbicara di telinganya karena rohnya hidup. Dan dia pasti bisa secara mulut dia nggak bisa berbicara, mata nggak bisa terbuka, tetapi rohnya hidup dan dia bisa menerima itu. Itu sih Bu. Ya, Mungkin ada beberapa kasus yang orang sudah koma itu ya puluhan tahun, mungkin 10 tahun, bangun loh, hidup normal begitu kan?
Siapa yang bisa menduga hal itu terjadi? Nah, kalau seandainya ini orang koma udah diem aja, hidup segan mati pun tak mau gitu ya, terus cabut aja udah biar dia mati gitu, atau kita suntik mati, ternyata masih ada kehidupan yang Tuhan masih beri loh, gitu kan. Iya, Bu, mungkin ada satu kasus ya, satu kasus kami pernah alami. Itu ceritanya kami tanpa sengaja lewat seorang teman, kami bertemu dengan saudara yang sebenarnya kami tidak tahu kalau itu saudara suami. Dan akhirnya pasti dalam izin Tuhan ya, ini Muslim. Tapi saudaranya ini yang menghubungkan kami Kristen. Dia mengatakan bahwa itu budenya sudah 4 tahun terbaring di tempat tidur. Dan dia makan itu hanya makan bubur sedikit, dan selama 4 tahun itu dia tidak buka mata, dia tidak berbicara, dia tidak duduk, tidak berdiri, semua aktivitas itu di tempat tidur. Jadi ya itu tadi, hidup segan mati pun tak mau itu. Jadi kemudian kami datang, jadi 4 tahun Ibu, lama banget, 4 tahun. Terus kami datang, kami tahu dia Muslim, jadi sambil saya ngobrol gitu, diam-diam suami berdoa, pokoknya doa penyerahan lah gitu, minta ampun dosa dia, walaupun dia belum mengenal Yesus, tapi ini kan jiwa ya, jadi berdoa untuk. Nah, setelah dari kami 5 hari dari kami berdoa, Tuhan panggil dia pulang, Bu. Jadi dia tidak menderita lama-lama. Tuhan izinkan dan Tuhan panggil dia pulang. Ya, kami tidak bisa memberikan suatu bahwa dia itu diterima Tuhan Yesus atau tidak. Yang penting kami melakukan bagian kami gitu. Jadi ya itu 4 tahun dia dalam kondisi seperti itu. Tetapi mereka tidak mau penyerahan ya Bu ya. Iya, sudah siap, benar, sudah doa penyerahan, sudah minta ampun dosanya. Karena kasihan 4 tahun dalam posisi seperti itu, tidak buka mata, tidak ngomong, cuma makan bubur, gitu aja. Jadi kami kasihan dan puji Tuhan ya, itu semua karena Tuhan mau pakai kita untuk membawa dia menjadi berkat. Itu sih Bu, itu pernah kami alami soalnya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada ya. Oke, jadi sebetulnya ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan terhadap eutanasia itu ya. Tadi Bu Yudia juga sudah menyampaikan, kita melakukan perawatan paliatif. Jadi memberikan perawatan yang meringankan rasa sakit si pasien itu, tapi tanpa mengakhiri hidupnya, gitu ya. Tanpa melakukan eutanasia itu. Kemudian bagi gereja, Pak, perlu pendampingan rohani gitu ya, memberikan kekuatan secara spiritual buat pasien, tadi doa di telinga begitu ya, itu perlu untuk dia menguatkan dia, ataupun kita mempersiapkan diri si pasien untuk menghadapi kematian. Kadang-kadang mungkin ada yang belum beres mungkin di dalam hidupnya yang menjadi ganjalan sehingga dia tidak bisa dengan rela hati mau melepaskan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan gitu ya. Lalu ya itu dukungan gereja juga itu mungkin tidak hanya terbatas pada itu tadi pendampingan secara rohani. Kalau perlu memang bantuan finansial diperlukan ya gereja membantu, mungkin menggalang dari jemaat dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa eutanasia itu secara etika itu kurang etis gitu ya. Karena itu seolah-olah kita mengambil hak Allah atas hidup seseorang gitu ya. Kita mengambil peran Allah yang menentukan hidup atau mati seseorang. Dan itu juga melanggar prinsip kedaulatan Allah kan atas kematian maupun kehidupan seseorang. Sekalipun mungkin dalam kasus terminal begitu, gereja kadang-kadang mengizinkan sih untuk menghentikan perawatan medis itu. Nah, jadi solusi kita adalah meringankan penderitaan yang sakit dengan tetap melakukan tindakan kasih, melakukan perawatan paliatif tadi, menghibur secara memberikan penghiburan rohani ataupun pendampingan
bukan dengan mengakhiri hidup, baik secara aktif maupun pasif. Ya, itu yang saya Jangan karena bisa. uang langsung diakhiri. Ya, ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup di dalam topik eutanasia. Ya. Jadi dengan berakhirnya diskusi kita tentang eutanasia, maka perkuliahan etika terapan selesai, ya, selesai. Saya berharap pertemuan kita selama 4 hari ini memberikan pencerahan-pencerahan di dalam hal-hal terkait dengan etika Kristen gitu, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan di dalam pelayanan kepada jemaat. Saya minta maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dari saya, ataupun ada hal-hal yang mungkin kita merasa aduh ini kurang ini nih ya, kurang nonjok nih ya gitu ya, harusnya begini, harusnya begitu begitu. Saya minta maaf kalau terjadi kekurangan. Nah, sekarang kesepakatan kita gitu ya, kesepakatan kita. Kalau saya sih sebetulnya saya tidak mau merepotkan diri saya dengan tugas-tugas lagi begitu ya. Saya berharap kemarin sudah ada tugas awal. Nah, saya berharap yang belum mengumpulkan, sekalipun ikut diskusi tapi belum mengumpulkan yang resensi buku gitu ya. Saya harapkan segera memasukkan ya. Nah, sebetulnya saya kecuali yang sama sekali tidak aktif ya, tidak mengumpulkan atau tapi pernah ada hadir di sini, ya saya minta maaf, saya mungkin tidak bisa melakukan apapun begitu ya. Nah, sebetulnya saya sih ingin teman-teman semua memperbaiki papernya, tapi memenuhi standar tulisan ilmiah gitu ya. Jadi harus ada referensinya. Nah, yang ini kan hanya sebatas untuk memenuhi tugas saja ya. Pokoknya dipresentasikan ini. Nah, saya berharap sih kalau bisa tolong perbaiki dengan standar penulisan paper secara ilmiah gitu ya. Jadi ada nanti referensinya, nanti daftar pustakanya juga dituliskan gitu. Jadi diperbaiki saja ya. Jadi Betul. latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran ya, tapi ada referensinya. Kira-kira berapa lama bisa mengumpulkan? 1 bulan? Ibu, Ya. bagaimana Bu kalau yang sudah ada referensinya Bu? Kalau sudah ada tidak usah lah. Kalau sudah ada tidak mungkin lagi diperbaiki toh. Apa yang susah-susah diperbaiki ya. lagi. Pokoknya kalau ingin diperbaiki silakan begitu ya. Saya menunggu. Tanya Bu. Ya, silakan. Untuk papernya Sudah ada, tinggal perbaiki saja. apakah benar Bu spasinya 1, terus pakai tim New Norman dan 11 Bu? Ya, ya. Supaya tidak Sesuai panjang-panjang, ya. maksud saya supaya tidak butuh halaman banyak-banyak. Makanya saya hanya minta kan paling 5 halaman boleh gitu ya. Oh, saya 8 halaman kemarin Bu. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sesuai pemikiran. Ya, gitu ya. Baik. Sebagai bukti kadang masih hidup toh, masih punya pikiran. Ya, enggak apa-apa. Daripada aku jadi ahli Farisi. Halo Bu. Ya, baik. Untuk yang terakhir, berbeda, Bu. Ya, jadi saya tunggu ya 1 bulan dari sekarang, berarti tanggal 13, berarti tanggal 13 April ya, itu batasannya. Oke. Nanti saya akan buka di dalam Google Classroom, ada tugas kelas. Nanti saya tulis di situ paper akhir, ya paper akhir. Nah nanti teman-teman bisa masukkan di kolom tugas kelas paper akhir, ya. Jangan di main room-nya ya, jangan di main room. Maaf Bu, itu bukan yang PPT ya Bu ya, atau yang semuanya Bu? Dalam bentuk paper. Yang paper kan? Ya, Ya, paper. karena kalau yang PPT itu memang tidak disertakan dengan
referensinya. Referensi, Kalau yang ya. papernya sudah disertakan sih. Iya, ya. Nanti seperti yang diminta oleh Filmon itu yang mau di-share di grup Ya, WA grup ya, itu betul. mungkin boleh bisa mau paper mau Ya. PPT. Lagian juga kan tugas kita beda-beda, Bu. Tidak mungkin kita Betul. saling menyontek kan. Betul, Ya, makanya. ya, Bu. Enggak kok, enggak ada contekan di sini, enggak ada nyontek. Paling nyonteknya seperti perhatian kemarin dari Adanya AI, Bu. Ya AI. Nah, kalau bisa dibuatkan grup untuk etika terapan, karena kalau dia di grup pasca sarjana itu menumpuk nanti. Ya, Jadi ya. kalau bisa buat grup tersendiri. Setuju, Pak. Mungkin hanya untuk 1 bulan ya, 1 bulan Betul. dibuatkan grup Sehingga- untuk etika terapan, boleh? Betul, untuk ini materi-materi yang akan dibagikan, Bu. Ya, baik. Nanti minta Betul, tolong bagus. untuk buatkan WA grupnya. Disuruh AI buat. Iya. Oke, terakhir minta tolong bisa on cam semua. Saya ingin foto. Yo, kas keluar wajahnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kapri kayaknya yang baru bangun ini mau foto jadi. Pak Jamie kacamatanya Pak. Sedang Jangan lupa, dia Pak. Filmon. Sam bisa minta tolong ya. Wih, Pak Jimmy keren banget sih. Oke, semuanya. Yuk Pak Kusmanto. Ini Pak Yohanesnya lagi izin ya. Ya, Jerry. Timi tidak? Oke. Perhatian lagi berjalan-jalan. Oke. Ya, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau kelas etika terapan boleh terselesaikan, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang kami bahas bersama, itu boleh membuka wawasan kami, juga memberikan pengetahuan tambahan bagi kami tentang etika Kristen. Apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam menghadapi banyak masalah, isu-isu yang ada di sekeliling kami, bagaimana kami harus bertindak dengan hikmat Tuhan, memutuskan apakah kami harus melakukan tindakan-tindakan yang seperti apa. Tuhan menolong kami semua. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam kelas etika terapan ini, di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk tugas akhir anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan yang juga akan menolong supaya mereka dapat mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sampai sejauh ini, dan biarlah di dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan memperkenan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang mungkin terselip di dalam interaksi kami satu dengan yang lain melalui perkataan, pikiran, ataupun apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Tondi yang sedang berduka karena ibu mertuanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kekuatan penghiburan untuk keluarga Pak Tondi, supaya mereka boleh dengan kerelaan hati melepas ibu mertuanya kembali pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Bu apabila banyak salah Bu. Ya, Bu, Pak mertuanya Pak Tondi. Pak Nah, mertuanya itu kita bukan doa ibu kembali mertuanya. diralat, bukan ibu tapi bapak. Oh, Bapak Bapak. mertua. Oh, maaf.